Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sangat singkat, tetapi menakjubkan. Inspirasi hari ini tentang bagaimana kita bisa konsisten mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Salah satu yang akan kita jadikan referensi adalah firman Tuhan yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kita bisa bersuka senantiasa? Sebetulnya perintah itu sangat mudah, karena bersukacita. Nah, kita semua kan mau bersukacita. Tetapi bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Kalau kita hidup atas dasar pengalaman kita, maka kita tidak bisa terus-menerus bersukacita, senantiasa bersukacita. Karena kita mengalami banyak hal yang membuat kita berpikir bahwa kita tidak merasa bahagia atau bisa bersukacita selalu. Karena memang yang kita alami tidak bisa kita pilih. Karena tergantung banyak faktor di luar kita yang kita tidak mampu mengendalikannya. Lalu bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa? Salah satunya ada firman juga yang mengatakan kepada kita, bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Nah, kalau kita bisa memahami firman ini dan kemudian mendengarkan dengan baik dan tekun melaksanakannya, maka kita bisa bersukacita senantiasa. Karena rasa syukur kita bukan atas dasar peristiwa yang kita alami. Kita bisa saja mengalami peristiwa yang tidak membahagiakan, mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, mengalami peristiwa yang membuat kita muyak, bisa. Tetapi Allah tetap baik. Dan Allah itu baiknya sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Karena itu kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Dalam keadaan apapun, karena dasar rasa syukurnya bukan pengalaman kita. Bukan apa yang kita alami, kita jalani, kita hadapi. Tetapi dasarnya adalah Tuhan yang maha baik. Dan karena Tuhan selalu baik, maka kita bisa selalu bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita bisa bersukacita. Ketika kita bersyukur, sebetulnya kita kemudian memfokuskan perhatian pikiran kita kepada hal yang baik, yaitu Allah yang maha baik, yang pantas kita syukuri. Dan kemudian kita menjadi positif. Lalu dari pikiran yang positif biasanya lahir juga perasaan yang positif. Nah, dari situlah kita selalu bisa bersyukur karena Tuhan selalu baik. Hari ini baik, besok baik, selama-lamanya juga baik. Nah, kita bisa bersukacita karena rasa syukur kita atas dasar Tuhan yang baik itu. Dan kita tetap mengalami persoalan yang kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi kita tetap bisa bersyukur karena Tuhan baik, maka dalam peristiwa yang tidak menyenangkan pun Tuhan akan menolong kita. Karena Ia baik. Dan karena itu kita bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan dan kita bisa bersyukur karenanya. Kita perlu konsisten dalam hal menjalankan firman Tuhan itu. Karena itulah yang menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Untuk bisa konsisten kita juga perlu waktu hening. Tujuannya untuk menyadari apakah hari ini
saya sudah konsisten melaksanakan kehendak Tuhan. Dan tidak harus mulai sesuatu yang besar, tetapi yang sederhana. Seperti tadi yang saya sampaikan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Sederhana, bisa kita lakukan setiap hari dan bisa kita cek, supaya kemudian kita bisa konsisten. Pada waktu itu juga kita bisa mengarahkan pusat perhatian kita bukan pada diri kita, bukan pada persoalan-persoalan kita, bukan pada pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita alami, tetapi pada Tuhan. Dan ketika kita fokus pada Tuhan, dan Tuhan itu maha baik, maka kita bisa bersyukur dan kemudian bisa bersukacita. Dan kalau itu dilakukan setiap hari, maka kita kemudian bisa bersukacita senantiasa dan konsisten mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Pada saat yang sama, kita berlatih untuk tidak hidup berpusat pada diri kita, pengalaman kita, keluarga kita, pekerjaan kita, persoalan kita, tapi berfokus pada kebaikan Tuhan, berfokus pada Tuhan yang baik, yang kudus, yang mulia, yang berkuasa, yang maha murah, dan terutama yang mengasihi kita tanpa batas. Nah, dengan cara itu kita pelan-pelan bisa mengubah mindset kita. Tidak berfokus pada persoalan, tidak berfokus pada pengalaman apa yang kita alami, yang seringkali tidak bisa kita pilih, tetapi berfokus pada Tuhan. Sehingga kemudian kita bisa merespon dengan kebebasan kita. Memang benar apa yang terjadi di luar kendali kita, tetapi reaksi dan respon ada di tangan kita. Ketika kita sadar bahwa Allah itu baik dan setia dan mengasihi kita, maka apapun yang terjadi pada kita, kita tetap bisa merespon dengan baik karena iman bahwa Allah itu baik, patut kita syukuri. Dan karena itu atas dasar syukur itu, kita juga kemudian bisa merespon peristiwa-peristiwa yang kita hadapi secara positif atas dasar Tuhan yang maha baik, penuh kasih, dan setia mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.